kemarahan. Selesai 5 ini, seseorang mencapai anagami. Apa sih sebenarnya anagami? Anagami artinya tidak kembali lagi. Kuis tidak berhadiah. Tidak kembali kemana? Mencaya. Tidak kembali Mahasampati. Bapak Ibu Saudara, tidak kembali ke alam nafsu. Kenapa? Nafsunya habis. Nomor 4 apa belenggunya? Nafsu indera, betul? Nafsunya sudah lenyap. Seorang anagami tidak ada nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang anagami tidak ada nafsu. Sehingga dia tidak ada pengkondisi untuk lahir di 11 alam nafsu. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Seorang anagami akan terlahir di alam Brahma. Namanya alam Brahma Sudawasa. Mereka akan terlahir di sana dan mencapai nibbana di alam itu. Artinya terus berlatih. Melenyapkan apa? 5 belenggu yang selanjutnya. Jadi anagami artinya tidak kembali lagi. Tidak. Nagami kembali lagi. Ya, tidak kembali ke alam nafsu. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran terakhir mengenai kemarahan. Namun ini saya pikir sangat bermanfaat. Ya. Saya tidak banyak membahas kemarahan karena topik yang sudah sangat sering kita bahas. Semua juga tahu apa itu kemarahan. Namun nanti akan saya tutup ceramah dhamma saya dengan membacakan syair yang sudah mirip seperti puisi di halaman 30 buku ini. Indah sekali. Namun itu akan menjadi penutup. Sebelum itu kita belajar satu hal yang bisa memunculkan dendam dan dengki, ya. Karena tadi di buku ini diterjemahkan sebagai dendam dan dengki. Artinya itu adalah penerjemahan yang paling pas. Ada satu hal yang bisa menjadikan kita satu jenis kotoran batin yang jarang dibahas, tapi menjadi pemicu dendam dan dengki. Namanya adalah MANA, mana. MANA, mana. Ini topik terakhir malam ini. MANA. Apa artinya mana? Mana Bapak Ibu artinya pembanding. Ada 3 pembanding. Kalau ini muncul di batin kita, bisa menyebabkan potensi penderitaan. Memang tidak langsung menderita pada saat itu, tapi bisa menjadi potensi penderitaan. Apa 3 ini? 1, merasa saya lebih tinggi dari dia. 2, saya setara dengan dia. 3, saya lebih rendah dari dia. Ketika kita berpikir saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, saya lebih rendah dari dia, inilah mana pembanding, akan muncul potensi penderitaan. Contoh, bayangkan Bapak Ibu, ada seorang supervisor di sebuah perusahaan. Lalu dia punya 2 teman yang juga pangkatnya sama-sama supervisor. Jadi satu kantor itu supervisornya 3. Lalu dia selalu berpikir kalau saya setara dengan mereka 2. Itu pikirannya, betul? Pikirannya ya, kantor tidak pernah membuat grade. Dia yang mikir sendiri. Saya setara dengan 2 teman saya. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, bos
mau merekrut 5 supervisor terbaik se-Indonesia untuk dipindahkan ke Balikpapan. Satu Indonesia ada 20 supervisor, mereka berkompetisi. Kenapa ke Balikpapan? Untuk persiapan ibu kota negara, mau pindah kantor ya. Dicarilah 5 supervisor terbaik se-Indonesia. Tiba-tiba Bapak Ibu terpilih 4. Di antara 4 ini 2 temannya itu masuk, dia ndak masuk. Padahal yang terpilih 4, kuota masih 1. Betul Bapak Ibu? Dan dia tidak terpilih. Wah, marah, sedih, kecewa. Karena kenapa? Selama dia berpikir, saya itu setara loh sama mereka. Kenapa saya tidak dipilih? Bahkan kuota masih 01. Masih tertempel di mading. 1 supervisor untuk IKN. Wah, nggak terpilih dia Bapak Ibu. Dia menderita, stres, bocah, bokun, citjit ya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat dia menderita? Diri sendiri. Karena berpikir apa? Saya setara dengan mereka. Kalau dia berpikir saya lebih tinggi dari mereka 2, bejak bekun sacap jit. Dari mereka 2, bejak bekun sacap jit. Betul ya? Berpikir setara saja sudah stres. Berpikir saya lebih tinggi dari mereka, lebih stres lagi. Ini adalah contoh. Ketika kita berpikir saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, hati-hati. Bisa menjadi potensi penderitaan ya. Bante, bagaimana kalau berpikir saya lebih rendah? Kalau berpikir lebih rendah pun problem. Misalkan 3 orang tadi. Sakayo. Wah tegong nih gitu ya. Saya yang paling kurang. Saya yang paling bodoh. Tiba-tiba ada tugas besar. Tugasnya rumit sekali. Saya yang disuruh. Padahal di antara 3 ini saya paling bodoh mengenai hal ini. Kok suruh saya? Ya saya stres. Kok jadi kayak curhat saya ya? Bapak Ibu Saudara, ketika berpikir saya lebih rendah pun jadi problem, betul? Jadi harus mikir apa? Betul ya? Masalahnya otak manusia ini secara otomatis suka membanding-bandingkan, betul ya? Apa obatnya kalau begitu? Kata Sang Buddha, tidak boleh mana, M-A-N-A. Saran saya adalah seringlah berpikir setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang dia anggap setara dengan temannya barangkali kinerja. Kalau karakter, betul ya? Ya. Barangkali bukan hanya kinerja dan karakter. Kedekatan, betul ya? Ya kedekatan hitung juga toh. Kalau di tempat kerja ya. Ya bos enggak pernah hafal nama dia, gimana tahu orangnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Namun secara otomatis kita tetap akan suka membandingkan. Membanding-bandingkan itu pun bisa menjadi bagian dari ego, belenggu yang ke-8 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saran saya adalah kalau Bapak Ibu hanya membandingkan topik per topik silahkan. Tapi setelah itu kembali pada pandangan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Contoh, Bapak Ibu buka warung makan, mau cari tukang masak terbaik, ya harus dibandingkan, betul ya? Itu topik per topik. Tapi kita hanya membandingkan masalah siapa lebih pintar masak. Tapi kita tidak merendahkan mereka yang bahkan misalkan rankingnya terakhir. Dia ikut kompetisi masak ranking terakhir. Boleh kita merendahkan dia? Tidak. Kembali memahami bahwa tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelan-pelan mengurangi mana, akan lebih gampang menghadapi belenggu yang ke-5, dendam dan dengki. Namun belenggu ke-4 dan ke-5 ini hanya bisa